Salam kekasih hatinya Tuhan. Minggu keempat ini di mana kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Saya berharap itu tidak mengganggu sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai renungan singkat pada minggu keempat ini yang hendak saya sharingkan, saya bagikan, saya mengambil dari kitab Mazmur pasalnya ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-3, di mana tema firman Tuhan minggu keempat ini kelumputan umat Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Nah, pengalaman dalam kitab Mazmur pasalnya ke-18 ini berbicara tentang pengalaman Daud yang saya yakin percaya juga merupakan pengalaman setiap kita, di mana Daud itu mengalami penyertaan Tuhan sepanjang kehidupannya, sebab dia Tuhan Allah yang setia pada janji dan umatnya. Pemaparan Daud di dalam Mazmur pasal 18 sungguhnya paralel dengan kitab 2 Samuel pasalnya ke-22. Nanti bisa Anda baca, di mana pengalaman ini bukan berdasarkan teori semata, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita belajar dari Daud. Saya sampaikan 3 perkara sederhana yang menjadi renungan bagi kita sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama, apa yang Daud lakukan sehingga dia beroleh keluputan di dalam persoalan kehidupannya di masa-masa yang sulit. Bahkan kalau Anda baca nanti dari ayat 4 sampai dengan ayat 5, bahkan dia mendekati maut sekalipun, tidak sedetik pun Daud berpaling dari Tuhan. Dia tetap menggantungkan pengharapannya kepada Allahnya. Nah, apa sih rahasianya? Saya berharap juga ini menjadi bagian setiap kita. Yang pertama, kalau Anda lihat Mazmur 18 ayatnya ke-6, firman Tuhan menuliskan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Apa yang Daud lakukan di tengah-tengah masa yang sulit dan masa yang sukar? Yang pertama, dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, pengalaman kita hari-hari ini sungguhnya pernah Daud alami. Mengapa? Kalau Anda baca nanti dalam 1 Korintus, dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 11 dan 12, Daud dengan sombong dia hendak menghitung jumlah orang Israel, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka Nabi Gad mendatangi Daud dan dia memberi pilihan kepada Daud. Dia berkata, pilihan yang pertama ada 3 tahun kelaparan, yang kedua ada 3 bulan melarikan diri dari musuh-musuhnya, dan yang ketiga ada 3 hari penyakit sampar. Hari-hari ini akibat COVID-19 itu sama dengan penyakit sampar yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Nah, apa yang Daud lakukan di tengah-tengah masa yang sulit? Sebab dia melihat ada begitu banyak orang yang mati dan meninggal. Nah, yang menarik di dalam 1 Tawarikh pasal 21, 18 sampai dengan 28, maka yang Daud lakukan mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban keselamatan dan memanggil Allahnya. Sehingga kalau Anda baca, maka ulah itu berhenti. Hari-hari ini yang harus kita lakukan banyak berdoa, banyak berseru kepada Tuhan. Kita berdoa agar tulah ini, penyakit sampar COVID-19 bisa berhenti bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bagi kota kita. Ada satu ayat firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan menuliskan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hari-hari ini kita diajak untuk apa? Banyak berdoa, banyak berdiam diri. Jadi sepanjang 2 minggu ini kita tidak beribadah di gedung ibadah. Yang harus kita lakukan di rumah-rumah ialah banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang kedua yang Daud lakukan di dalam Mazmur pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya ke-23, saya bacakan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. 23, sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Apa yang Daud lakukan? Daud berkata, Daud itu hidup benar. Nah, hari-hari ini juga mari kita itu hidup benar. Bukankah pemerintah dan para pemimpin rohani kita telah mengajar kita di tengah-tengah COVID-19 yang melanda lebih dari 80% negara-negara yang ada di dunia? Maka yang harus kita lakukan untuk memutus pandemi daripada COVID-19, biarlah kita itu hidup benar. Artinya apa? Kita hidup bersih-bersih. Nah, ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi hari-hari mari kita hidup benar, baik secara rohani maupun secara jasmani, untuk memutus rantai COVID-19. Mari kita lebih banyak cuci tangan, kita banyak bersih-bersih, sehingga rantai ini bisa diputuskan. Kemudian saat kita bersosial, biarlah kita melakukan social distancing, maksudnya kita harus menjaga jarak dengan orang dalam jarak yang aman, yaitu 1 meter saja. Nah, kalau kita menjaga tangan kita tetap suci, tangan kita tetap kudus, maka di dalam Mazmur 73 ayatnya ke-23 firman Tuhan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Satu ayat lagi, Mazmur 37 ayat 23 juga firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bila kita hidup benar, dengan apa? Menyucikan tangan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita angkat satu pujian. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita boleh diluputkan Tuhan dari segala sesuatu yang tidak baik. Maka yang ketiga dalam Mazmur 18 ayatnya ke-49, saya bacakan untuk kita, atau ayatnya ke-50 dalam Alkitab edisi cetak. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, mari kita banyak bersyukur. Apapun keberadaan kita, mungkin pergerakan kita terbatas hari-hari ini, banyak bersyukur. Mengapa? Kita tahu di dalam Roma berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saat kita berdiam diri, kita bersyukur, yakin dan percayalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan akan memenuhi setiap kita. Kiranya renungan singkat ini bisa memberkati dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk minggu-minggu,
hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami tahu, kami yakin, kami percaya kalau kami hidup benar, berseru dan senantiasa bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Tanjung Sari, yang ada di Merek, yang ada di Tanjung Selamat, Tanjung Rejo, maupun yang ada di Kospi Dr. Masuk. Berkati keluarga demi keluarga, diluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik, dan penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin.